Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini sudah masuk di malam ke-20 dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah hampir memasuki tahap akhir 10 terakhir itu, di mana sebagian saudara kita sebagian sudah mengalah, sebagian sudah mundur, sehingga kalau di masjid kita sudah terjadi kemajuan shop, itu adalah hal yang biasa. Jangankan di masjid yang kecil, di masjid yang besar pun yang dimana kami diamanahkan jauh sebelum malam-malam seperti ini, ternyata sudah yang katanya dulunya itu sampai penuh. Pada saat kami di malam yang ke-11 kalau tidak salah, ternyata sisa 2 shop. Ya, kondisi seperti itu adalah hal yang umum kita terjadi di Indonesia, dan memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, katanya innama al-malu bil khawatim, sesungguhnya dari setiap amal itu ada pada ujungnya. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang, ya insya Allah kita mulai malam ini kita berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatur strategi bagaimana kita memasuki 10 Ramadan terakhir di besok malam. Yang sekali insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idealnya malam ini insyaallah sebenarnya jadwalnya Ustaz Sobaruddin dan kami dihubungi tadi siang. Saya katakan insyaallah walaupun kami hadir di sini lebih pada sebagai silaturahim, kami mohon maaf di buka puasa yang lalu kami juga ada di luar, jadi kita sempat menghadiri, dan ini silaturahim kita ditakdirkan oleh Allah. Karena kalau misalnya kita datang memberi nasihat, datang menceramai, jauh dari itu. Ya mungkin yang berdiri lebih pada proses belajar dan masih harus lebih banyak menerima nasihat. Tapi nasihat itu adalah tidak memandang dari siapa. Kita memang antara satu dengan yang lain wajib menasihati. Jamaah sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan kita seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa setiap aktivitas amal kita itu yang menentukan itu adalah di ujungnya. Kalau ada lomba, selalu yang jadi pemenang hanya beberapa orang yang memiliki strategi, memiliki kemampuan, dan memiliki semangat yang kuat sampai di ujung. Ya, sudah banyak kita lihat bahkan dalam kehidupan kita sendiri. Kalau dalam kehidupan kita, ya kata Rasulullah, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Berarti orang-orang pada saat kehidupan seseorang juga menentukan juga di akhir. Bagaimana kita di akhir kalau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah oleh Rasulullah disampaikan balasannya adalah surga. Sehingga termasuk di puasa kita. Kalau di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah, maka waktu-waktu yang terbaik itu waktu yang mustajab adalah di 10 Zulhijjah, 8, 9, 10. Kemudian di hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, waktu yang mustajab itu adalah di ba'da asar. Di malam hari waktu mustajab itu adalah sepertiga akhir malam. Berarti memang di ujung-ujung dari suatu
pergantian dari suatu waktu yang mustajab itu di suatu waktu yang terbaik. Amal istimewa itu terbaik adalah di akhir atau di ujung, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana strategi kita menghadapi apa yang perlu diperbanyak di 10 malam terakhir? Hal yang pertama, kata dan yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah bagaimana kita melazimkan datang di masjid. Iya. Kalau di 10, kalau di Ramadan ini ya kata Rasulullah, ya, siyamu bin nahar wa qiyamu bil lail, puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Maka pada 10 terakhir kan masih itu yang kita lakukan, tapi intensitasnya, strateginya yang harus kita ubah. Yang pertama itu bagaimana kita melazimkan masuk di dalam masjid. Mungkin masih banyak aktivitas kita di luar untuk menaikkan yang namanya ibadah ghairu mahdah, ibadah yang di luar yang rutinitas kita. Tetapi sebaiknya pada ada kesempatan maka kita kembali lagi ke masjid. Kalau kita pulang ke rumah insya Allah tertidur lelap sampai kita kelewat waktu yang begitu banyak. Tapi kalau insya Allah kalau di masjid kita biasa waktu-waktu tertentu itu hanya selesai terlelap bisa terbangun lagi. Jadi kita mengatur strategi bagaimana kita selalu masuk di dalam masjid. Yang kedua jemaah sekalian adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita sehingga tidak terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat yang mengandung gula akan menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan. Padahal di 10 terakhir hendaknya kita bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur strategi kita, dan belajar untuk mengurangi tidur kita. Kata ulama kita, kalau memang di 10 terakhir itu kita sama sekali tidak bisa memaksimalkan dari 21 sampai terakhir Ramadan, maka maksimalkanlah di 27, 28, 29. Jemaah sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, walaupun dia hanya 3 hari 3 malam melakukan qiyamul lail dan begitu ramai, sahabat itu ini berbeda dengan kondisi kita. Kalau di masjid kami di sana, karena setiap 3 malam itu berganti imam, ada imamnya yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, ada juga yang panjang-panjang. Ternyata saya pelajari yang panjang-panjang itu tidak banyak yang datang. Ya, walaupun hanya 3 malam, tapi tidak banyak yang datang. Jadi ada imam kita yang memang hanya 1 halaman itu kadang dibagi 3, kadang dibagi 2. Sehingga ini berbeda. Pada saat Rasulullah SAW di malam terakhir dia mengadakan qiyamul lail secara berjamaah, setelah selesai sholat itu malah para sahabat datang menyampaikan, bagaimana kalau kita selesaikan lagi sholat lail kita, qiyamul lail kita itu sampai menjelang sahur. Tetapi Rasulullah beda, dia tidak mengiyakan, tetapi dia menjawab, man kana sholatu ma'al iman, siapa yang, walaupun di hadis itu hanya disampaikan saja man kana ma'al imam, siapa yang bersama imam, maksudnya siapa yang sholat bersama imam, hatta yasrifa, sampai akhir, kutiba lahu qiyamul lail, seperti dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Makanya sedapat mungkin pada saat kita sholat lail bersama imam, maka sholat tarawih atau qiyamul lail itu diselesaikan bersama imam. Masih banyak saya lihat di masjid-masjid kita yang kami tempati, di mana kami diamanahkan, pada saat selesai rakaat ke-8 banyak yang keluar. Bahkan ada masjid tertentu hampir setengah shop itu keluar pada saat rakaat ke-8, padahal masih ada imamnya yang mau lanjut witir.
sehingga kami menyampaikan solusinya yang kami pahami. Kalau memang kita tidak mau sholat witir karena masih mau melanjutkan sholat lain di rumah dan mengakhirkan sholat witir, maka setelah imam salam tambah saja 1 rakaat dan menjadi 4 rakaat. Nanti pada saat sholat lainnya di rumah baru kita sholat witir. Solusi yang kedua adalah ya kita sholat witir, tapi pada saat sholat malam kita tidak sholat witir lagi, karena tidak ada 2 sholat witir di dalam satu malam. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada saudara-saudara kita, karena kalau melakukan seperti itu berarti tidak bersama imam di sampai akhir sholat. Yang ketiga jamaah sekalian adalah mungkin yang hal yang memang rutin kita lakukan adalah bagaimana kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak tadabbur kita. Dan kalau kita melihat apa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ternyata membaca Al-Quran itu tidak hanya dilaksanakan di dunia. Kalau ibadah lain, sholat kita berakhir pada saat kita di dunia, ibadah-ibadah lain kita semua berakhir di dunia. Tetapi ternyata nanti di yaumil akhir Allah menyampaikan bacalah Al-Quran karena tingkatan derajatmu nanti di surga itu sampai pada akhir ayat Al-Quran yang kau baca. Kalau di akhirat saja Al-Quran itu masih kita baca, maka mari kita mencoba membiasakan membaca Al-Quran dan mencoba bagaimana kita menspilit atau bagaimana mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kita selalu terlalai pada saat membaca Al-Quran. Ya, mungkin di HP kita ada program-program Al-Quran di dalam, tapi kami sendiri mengalami terkadang pada saat kita sementara baca Al-Quran atau lagi WA masuk, itu lagi yang dibuka, dan tidak terasa ternyata WA itu lebih banyak, lebih lama dibaca daripada bacaan Al-Qurannya sendiri. Makanya kalau kita lapang dengan membawa, mending bawa Al-Quran di tas kita, dan kalau itu dibaca insya Allah tidak ada gangguan yang akan masuk dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian adalah bagaimana kita memperbanyak doa kita khususnya di 10 malam terakhir. Ya, Rasulullah mengajarkan seperti apa yang disampaikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, doa apa sih yang terbaik yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya baca, yang bisa saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya, kata ulama kita pada saat kita berdoa dengan menggunakan afwan itu berbeda pada saat yang disebut dengan Allahumma ghfir. Ya. Perbedaannya pada saat walaupun itu paling banyak di dalam Al-Quran adalah Ghafurur Rahim, Allah mengampuni kita, tetapi ulama kita menafsirkan bahwa kalau Ghafur itu Allah, pengampunan Allah terhadap kita, itu dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu masih diperlihatkan nanti di yaumil akhir walaupun sudah diampuni. Beda pada saat afwan. Ya, makanya Rasulullah menganjurkan supaya doa itu yang diperbanyak, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, menghapus dosa-dosa kita dan tidak memperlihatkan lagi nanti di yaumil akhir. Ini yang merupakan nasihat bagi kami, terutama kami yang ada di sini, nasihat bagi saudara kami, orang tua kami, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliruan datanya dari kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.